kan suatu deposit baru yang namanya eksplorasi kan begitu, discovery ya. Nah, geokimia itu sebenarnya secara general terbagi dua, yang tradisional dan modern. Kalau yang tradisional itu masih ditekankan pada komposisi distribusi unsur isotop gitu. Biasanya orang main pada isotop ya, baik itu pada atmosfer, hidrosfer, kerak, mantel maupun inti bumi gitu. Yang modernnya integrasinya pendekatan pada kimia dan geologi untuk memahami masalah bumi dan tata surya sebenarnya. Yaitu tata surya itu yang representatif sampingnya Chondrit itu. Sebenarnya ada hubungannya di situ. Ya, jadi ada secara luas ilmu geokimia itu yang modern itu orang sudah membandingkan segala sesuatu proses geokimia yang ada di bumi dengan aktivitas yang di luar atau di alam semesta gitu. Ya, ini eksplorasi yang saya sampaikan tadi ya, penyelidikan, pencarian, mengeksplor gitu. Baik sini mineral logam maupun non logam ataupun sumber daya lainnya seperti energi ya, radioaktif termasuk itu petroleum, kemudian air tanah dan lain sebagainya, semua ada hubungannya dengan distribusi elemen atau geokimia, distribusi geokimia gitu. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kualifikasi endapan mineral itu atau yang dicari sumber daya geologi itu ya, dari level yang resources tadi yang berupa potensi saja menjadi satu cadangan. Nah, tujuannya itu. Kalau tujuannya tidak tercapai, berarti kalian belum minimal ke arah prospeksi gitu. Ya, jadi level geokimia juga ada gitu. Kalau sudah ke arah cadangan itu, apalagi sudah terhitung gitu, levelnya jauh lebih detail lagi gitu, terkait dengan grade dan ore body gitu. Tapi kalau prospeksi masih berhubungan dengan anomali atau target area prospek yang dicari, kita seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Geokimia eksplorasi itu menerapkan prinsip-prinsip geokimia teoritis ya pada eksplorasi mineral, itu menurut Levinson ya, dalam EGO 1997. Itu yang tadi saya sampaikan di awal itu. Tujuannya ya itu tadi, untuk mendapatkan endapan mineral baru ya, baik endapan logam ya. Kalau di sini dikhususkan untuk endapan logam, bisa juga potensi-potensi hidrokarbon ya, potensi endapan uranium, radioaktif, thorium ya, dengan menghubungkan terhadap metode-metode geokimia yang digunakan. Metode itu sebenarnya umumnya yang digunakan itu secara sistematik itu biasanya pada batuan, stream sedimen ya, ada soil, pada air, vegetasi, bahkan udara gitu. Kalau udara biasanya untuk panas bumi maupun hidrokarbon mungkin ya, saya nggak tahu persis seperti apa gitu, tapi yang jelas kalau di mineral, batuan, stream sedimen, soil, dan air juga vegetasi itu dipakai ya, karena ada vegetasi-vegetasi yang bisa menyerap elemen-elemen yang ada di tanah dan batuan itu ya, dia bisa serap gitu. Bahkan ada beberapa pohon yang bisa nyerap gold gitu ya. Itu kira-kira metodenya gitu. Nah, tujuannya adalah terkait dengan dispersi unsur ya. Nah, dispersi unsur tadi yang saya maksud, jadi unsur itu kan untuk menuju ke lokasi yang atau lingkungan yang menurut dia itu bisa eksis gitu ya, survive di situ, maka dia bisa bergerak gitu, mobile. Nah, itu namanya dispersi gitu. Dispersi itu bisa secara primary itu seperti di magma kemudian terbentuk langsung, itu primary. Tapi kalau sudah terbentuk, sudah terpresipitasi atau sudah terendapkan, maka dia bisa terdispersi ke atas itu menuju bagian-bagian yang di atasnya gitu, entah sampai ke level soil maupun di top soil gitu.
Itu kira-kira dispersi gitu ya. Ya. Kemudian targetnya itu sebenarnya anomali. Ya kan, dispersi itu akan menghasilkan anomali dari nilai atau value of geokimia yang ada di zona tersebut seperti disampaikan Mas Tagidin tadi. Ya. Anomali itu bisa di bawah atau di atas gitu dari nilai normalnya atau nilai background. Nilai background itu sebenarnya nilai normal gitu dari kondisi geologi gitu ya di lokasi tersebut. Nah, tergantung apakah semua lokasi sama Pak, nilai backgroundnya beda-beda tergantung batuannya. Itu kenapa tadi saya di depan membuka dengan distribusi unsur secara garis besar gitu. Nah, anomali itulah yang akan menunjukkan adanya prospek mineralisasi ya, yang ekonomis kalau di dalam batuan buku, kira-kira seperti itu. Nah, ini detailnya terkait dengan anomali tadi ya, itu satu kelompok yang mengandung atau lebih dari unsur ya di dalam konsentrasi di atas atau di bawah normal dari populasi yang tersampling, di mana karakter geokimia dan ruangnya dapat menunjukkan adanya mineralisasi. Itu kata si Ego di bukunya di 1997 ya. Nah, kalau kalian melihat grafik yang sebelah kiri ya, ini kira-kira elemen concentration ini, range elemennya seperti ini ya. Kemudian nilai backgroundnya ada di tengah sini sampai sini ya, kiri kanannya. Yang ke kanan itu adalah positif anomali, yang ke kiri itu adalah negatif anomali. Maka dalam eksplorasi itu kita akan memakai positif anomali, tidak juga. Negatif anomali juga bisa dipakai, tergantung unsurnya versus unsur yang dipakai. Sehingga kalian harus tahu juga unsur-unsur yang menjadi pathfinder itu apa aja, itu perlu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, pada gambar bagian kanan ini kira-kira kondisi satu populasi yang tersampling kira-kira ya, ini contoh saja gitu. Bahwa di sini ada nilai normalnya batuan di situ, kondisi geokimianya ada di nilai background ini. Yang ke bawah itu adalah negatif anomali, yang ke atas itu adalah positif anomali. Umumnya pada pencarian endapan mineral memakai positif anomali, tapi juga bisa dibalikin gitu. Negatif anomali juga bisa gitu sebagai acuan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini juga, ini ada nilai background ya. Nilai backgroundnya mungkin di sini ya, di regional threshold ini, kemudian ada local threshold ya, kemudian ada peak yang positif anomali yang sangat tinggi ya. Sehingga nilai yang tinggi ini ya, dari regional threshold sampai ke yang batas ini ya, yang saya tunjuk. Nah, ini di bagian atas dianggap sebagai anomali positif. Yang peak yang paling atasnya lagi itu dianggap sebagai apa istilahnya ya, peak dari suatu positif anomali. Nah, karakter seperti ini menunjukkan bahwa kemungkinan ore body-nya itu ada di level yang di atas regional threshold ini ya, kalau dalam pencarian dan mineral ya, ini bisa dikatakan sebagai ore body semua, tapi di sini kalau di dalam papernya dia mungkin di high konsentrasi atau high grade ya, tapi di grade ini juga mestinya ada anomali yang cukup signifikan, mungkin di low grade-nya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, bahwa di dalam mempelajari geokimia eksplorasi, jadi cukup bagus sekali apabila kalian memahami elemen-elemen yang berhubungan dengan kelompok afinitas ya, afinitas. Jadi Goldsmith itu membagi ada 4 afinitas ya. Jadi ada siderophile, ada chalcophile, lithophile, dan atmophile itu. Nah, umumnya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh geologi itu ada di lithophile atau ada di lithophile elemen ya.
kira-kira seperti itu. Lithophile elemen itu nih banyak ini yang biru muda, ini adalah lithophile elemen semua ya. Nah, lithophile elemen itu biasa terkonsentrasi pada kerak bumi gitu. Kalau chalcophile dia di mantel. Jadi kalau ingin memahami mantel ya pahami distribusi elemen di chalcophile. Kalau siderophile itu terkonsentrasi pada inti bumi. Dia afinitasnya berhubungan dengan Fe. Kalau chalcophile berhubungan dengan sulfur ya. Kemudian kalau yang lithophile itu afinitasnya untuk silika gitu. Atmophile gas yang di atmosfer. Ini lebih jelasnya ya periodic table yang diklasifikasi oleh Goldsmith gitu. Ya, kalian lihat ya, terutama kalau elemen-elemen yang kita cari ya biasanya seperti CuZn ini ya, ini chalcophile. Dia dari sulfur affinity. Dia dari magma dulu gitu. Tapi kalau sudah terpresipitasi biasanya dia kan terendapkannya kan di crust ya, di dalam di crust ataupun di luar gitu. Nah, dia akan berasosiasi dengan elemen-elemen yang berhubungan lithophile elemen. Sehingga kalau mau mencari mereka, carilah aturan dalam pendistribusian elemen yang ada di lokasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, ini masih yang sama tadi, kelompok siderophile itu apa saja, chalcophile itu apa saja, lithophile itu apa. Walaupun tidak tepat banget itu klasifikasi yang diberikan oleh Goldsmith dalam artian untuk pemakaian, tapi sangat membantu untuk melihat zonasi atau pendistribusian elemen secara umum yang ada di sistem bumi. Perkiraan awal, kalau di sini dikatakannya untuk perkiraan awal. Untuk unsur-unsur yang ada di lithophile elemen atau lithophile affinity ya, yang berhubungan dengan silika. Oke, baik. Ini kira-kira eksplorasi pendahuluan atau prospeksi, karena umumnya geokimia itu lebih diarahkan ke regional eksplorasi atau eksplorasi pendahuluan. Kira-kira ada 3 pembagian secara besar ya. Tahapan eksplorasi itu ada tahapan eksplorasi geofisika, kemudian eksplorasi geokimia, kemudian ada eksplorasi langsung. Nah, pada akhirnya, pada intinya, yang eksplorasi geokimia maupun eksplorasi langsung ini akan berakhir pada bagaimana komposisi secara geokimia, ya. Nah, inilah yang perlu kalian pahami, bagaimana berhubungan dengan eksplorasi dengan bedrock, soil, air, vegetasi maupun pada produk sedimentasi atau sedimen. Ini umumnya untuk suatu eksplorasi secara general. Sedangkan eksplorasi secara langsung ini ketika sudah terjadi prospeksi, kombinasi antara geoeksplorasi, eksplorasi geofisika dan geokimia ini nanti akan dikombinasikan ya. Kemudian kombinasi ini menjadi acuan bagi eksplorasi langsung. Nah, turunlah geologis itu untuk melakukan detail eksplorasi secara langsung, bisa dengan tracing floatingnya, kemudian tracing dengan panning ya, melakukan dulang, kemudian trenching, membuat suatu paritan, test pit, membuat suatu lubang-lubang tontol gitu. Kalau sudah ada indikasi yang lebih jauh bahwa makin tingkat keyakinannya itu katakanlah tadi 50% gitu ya. Ya, untuk eksplorasi geofisika biasanya yang dipakai itu eksplorasi jarak jauh ya, seperti melakukan airborne ya. Sekarang udah pakai drone, kalau dulu pakai pesawat ya. Biasanya itu menghasilkan anomali geofisika yang sifatnya itu regional. Walaupun regional, tapi itu menjadi suatu indikasi awal bahwa katakanlah secara magnetic airborne konsentrasinya tinggi di lokasi X gitu. Turunlah eksplorasi secara regional, eksplorasi geokimia itu.
ngambil sampel stream sedimen, black sampling dan lain sebagainya. Sehingga tingkat keyakinan itu menjadi naik gitu, katakanlah oke, di awal tadi hanya prospeksi 50%, eksplorasi geofisika 50%, setelah dilakukan geokimia confident perusahaan meningkat lagi gitu, atau seorang geologis melakukan eksplorasi meningkat, sehingga persentasi meningkat gitu, katakanlah 65% gitu atau 70%. Nah, setelah itu baru dibentuk tim dan pembuatan base camp di lapangan itu untuk detail mapping maupun tracing floating yang dan lain sebagainya sampai pada ke pemboran inti gitu ya. Kalau sudah yakin semua tadi 65% itu. Karena begini, kenapa keyakinan itu penting sekali dalam suatu eksplorasi? Karena eksplorasi itu berkaitan dengan investasi dan tidak main-main. Bayangkan untuk melakukan eksplorasi geofisika saja, airborne dan lain sebagainya, itu bisa sampai puluhan miliar ya. Pada tahap eksplorasi geokimia, kalau pakai geokimia yang katakanlah kombinasi bedrock, soil dan sebagainya, itu juga puluhan M gitu ya. Sampai kepada pemboran itu bisa sampai mendekati 100 M, itu udah bisa mendekati gitu kalau titiknya banyak. Nah, itu adalah investasi yang cukup tinggi sehingga resiko kegagalan itu perlu ditekan itu atau diminimalisir. Nah, itu kenapa teknik-teknik eksplorasi itu selalu berkembang gitu untuk mereduce cost maupun timing dalam suatu sistem eksplorasi. Selain itu juga risiko tinggi ya dalam suatu eksplorasi itu sangat high risk gitu. Belum lagi berhubungan dengan alam liar, belum berhubungan dengan sosial yang suatu saat juga bisa terjadi chaos dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang perlu sekali kehati-hatian dan juga perlu data itu harus benar-benar valid gitu, harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita tidak boleh merekayasa ataupun menambah-nambah gitu. Nah, itu udah pasti ya akan kacau gitu. Itu kira-kira ya. Nah, posisi eksplorasi geokimia ini ada di posisi regional eksplorasi sampai ke detail eksplorasi dia. Dan validasi yang paling real itu ada di geokimia, itu paling masif dan paling absolut gitu. Hasil geokimia itu tidak bisa berbohong. Nah, kalau geofisika eksplorasi dia bisa saja ada efek-efek lain gitu, banyak noise-nya gitu, banyak biasnya. Kira-kira seperti itu. Nanti saya bisa share ini ya slide-nya. Ini tidak begitu jelas ya. Saya cari yang terbaru, belum ada ya terkait dengan asosiasi elemen sebagai pathfinder gitu ya, yang sangat berguna dalam suatu eksplorasi berhubungan dengan biji yang berkaitan dengan tipikalnya. Jadi kita sudah ada beberapa peneliti-peneliti sebelumnya itu yang sudah memberikan informasi awal. Jadi geologi-geologi baru yang sekarang ya suatu saat bisa saja kalian menemukan hal-hal baru yang kalian bisa kembangkan, dan sekarang banyak ya muncul pathfinder baru ya sebenarnya yang tidak dibukukan. Sebenarnya itu paper-papernya banyak terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, khususnya di bidang ekonomi geologi. Ya, kalau kalian lihat di sini tipikal-tipikal yang magmatic deposit itu
Jadi biasanya pathfindernya itu ada kalau endapan kromit ya, dia biasanya itu major elemennya, tetapi asosiasi unsurnya yang penting itu sebenarnya asosiasi unsur gitu. Karena gini ya, semua penting ya, yang major komponen pun penting ya. Itu kalau kalian ketemukan ore body langsung, it's okay, nggak perlu berhubung lagi, nggak perlu mencari tahu lagi bagaimana distribusi ya, itu bagus gitu. Nah seperti penemuan prospek kucing liar dulu yang ada di Grasberg ya, itu kan dia langsung nemuin tubuhnya yang ada di permukaan kan, dari jauh dia sudah berkilauan gitu. Jadi orang ekspedisi Belanda dulu tuh dia nemuin dari jauh tuh udah dikatakan sebagai gunung ini ya, jadi gunung tembaga gitu istilahnya, seperti itu enak sekali gitu. Tapi pada umumnya kenapa kalian penting sekali memahami asosiasi elemennya, khususnya Indonesia ya. Di Indonesia itu khususnya di Pulau Jawa sendiri ya, kalau berbicara Pulau Jawa, tapi pada umumnya hampir semua ya, kecuali beberapa titik ada yang tersingkap langsung, hampir semua itu dia cover by batuan-batuan yang entah itu produk batuan yang lama, yang tua setelahnya, atau produk batuan-batuan baru gitu. Jadi dia tercover gitu. Contoh penemuan yang ada di Jawa itu nggak ada satupun itu yang pengeboran sampai ke Pulau Sumbawa, itu nggak ada satupun yang tersingkap di permukaan, semua jauh di bawah permukaan. Jadi bayangkan, jadi major elemennya itu sangat sulit sekali karena yang berhubungan dengan deposit tersebut sangat sulit sekali ditemukan karena tertutup endapan-endapan, terutama di Pulau Sumbawa ya. Itu kenapa penting sekali geokimia eksplorasi di Pulau Sumbawa itu. Saya ulangi lagi, kenapa penting sekali khususnya Jawa dan Sumbawa untuk melakukan geokimia eksplorasi dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, karena hampir semua endapannya itu tertutup, tidak ada yang terekspos di permukaan. Nah kalau tertutup artinya kalian harus menggunakan pathfinder elemen atau asosiasi elemennya gitu. Ya kalau di chromite kalian cari Ni, Fe, Mg, bagaimana anomalinya ya. Kalau di magnetite layering magnetite di basalt itu yang endapan Fe-nya, kalian cari anomalinya itu yang berhubungan dengan vanadium, titanium maupun fosfat ya. Itu sebagai contoh ya. Begitu juga terhadap endapan-endapan lainnya ya. Ya, seperti kalian di endapan niobium tantalum gitu ya. Carbonatite atau rare earth elemen ya. Kalau dulu niobium sama tantalum, tapi seiring perkembangannya dia banyak sekali rare earth elemen gitu. Nah ternyata asosiasi elemennya ada pada Na, zirkon dan fosfat gitu atau fosforum ya. Nah untuk rare metal atau rare elemen yang dipegmatai ataupun pure dari rare elemennya, unsur-unsur yang dihubungkan itu terutama beryllium, uranium dan thorium ya. Selain itu rare earth elemen itu memang sudah komponennya gitu. Tapi juga bisa dijadikan sebagai pathfinder, terutama radioaktif. Nah itu kenapa eksplorasi geokimia di pencarian rare earth elemen atau di RE itu cenderung memakai pathfinder uranium dan thorium. Satu lagi ya, ini tidak dimasukkan di sini. Satu lagi itu sebenarnya kalium ya atau potasium. Jadi uranium, thorium dan potasium itu dia punya kemampuan memberikan efek radioaktif gitu. Sehingga kalau dilakukan prospeksi dengan radioaktif airborne radioaktif gitu, maka ketika menemukan areal yang high konsentrasi anomali uranium, thorium dan potasium tadi, maka kemungkinan besar bahwa di situ ada
potensi logam tanah jarang yang signifikan, dan itu sudah banyak dibuktikan ya di tempat-tempat lain di belahan dunia lain juga yang ada di Mamuju yang lokasi tanah jarang yang ada di Mamuju atau logam tanah jarang ya, itu sudah dilakukan survei radioaktif oleh Badan Nuklir Indonesia ya, sekarang BRIN ya, seperti itu. Kemudian untuk porphyry copper ya yang di Brigham, asosiasi elemennya dia memakai kayak molybdenum ya, aurum atau gold, kemudian ada silver ya, Ag, resmium ya, kemudian arsenin, kemudian plumbung ya, seng dan potasium ya, terutama potasium ya, biasanya kalau zona-zonanya udah kepotong dekat dengan zona-zona bodi bagian dalam porfiri, maka biasa dia akan high potasium. Nah ini saya ingin menambahkan juga bahwa biasanya juga high magnetite juga gitu, Mg gitu, MgFe gitu. Itu perkembangan ilmu ya, ini saya pakai referensi yang sudah lama sekali ya, menambahkan seperti itu. Nah begitu juga terhadap elemen-elemen terhadap tipikal ore deposit yang ada di list ini gitu, kalian bisa baca-baca sendiri nanti. Nah sehingga kalau kalian mau eksplorasi nanti ya, suatu saat kalian ya mungkin tidak semua tapi sebagian besar akan melakukan eksplorasi sebagai seorang geologis ya, entah itu nanti di dunia ekonomi geologi ataupun di dunia yang lain. Ketika di ekonomi geologi kalian ya harus merefer kembali ke teori-teori seperti ini, bahwa ketika bos kalian menugaskan atau superintenden kalian menugaskan melakukan eksplorasi geokimia, tentu pada pengolahan data itu harus dihubungkan dengan unsur-unsur yang dianggap sebagai pathfinder. Tidak mungkin semua unsur itu kalian pakai, dan tidak mungkin juga perusahaan itu menganalisis semua unsur yang ada di sampel yang kalian bawa, karena itu high cost. Jadi satu sampel itu, bayangkan satu sampel itu bisa 1.200.000 sama pengirim ya 1.200.000 gitu, terus 1 juta katakan seperti itu. Nah bayangkan kalau kalian melakukan pengeboran itu ada 100 titik, kemudian kedalamannya katakanlah ada yang sampai kalau di nikel katakanlah atau bauksit pakai 20 meter. Setiap meter dianalisis ada 20 sampel, satu bor itu sudah 20 juta sendiri. Dan titiknya mestinya sangat banyak gitu. Nah itu kira-kira itu kenapa harus memahami gitu. Dan kalaupun perusahaan menganalisis semua elemennya, tapi tidak mungkin kalian memakai semua elemen di dalam melakukan suatu analisis. Kalian harus memilih elemen tersebut. Nah biasanya, itu kenapa kemarin lomba yang di Olympia, sedikit saya singgung, ini yang mengikuti lomba itu saya sudah arahkan elemen-elemen yang dipakai sebagai pathfinder, karena lombanya terkait dengan eksplorasi prospeksi ya, terkait dengan baik itu geofisik, geokimia maupun data-data lingkungan gitu. Terutama geokimia, porsi nilainya itu sekitar 60% sendiri dia. Jadi mereka sudah tahu, tim yang ikut lomba itu sudah diinformasikan dan mereka sudah tahu, kami sudah diskusi bahwa elemen-elemen yang dipakai itu yang ini gitu. Sesuaikan dengan tipikal endapannya. Tidak bisa dipakai semua elemen. Nah, itu kenapa penting basic teori seperti ini untuk kalian pahami gitu. Ya, contohnya kemarin mereka melakukan lomba di sistem yang berhubungan dengan epithermal ya. Jadi epithermal itu ya di sini di bagian epithermal dia carinya memang AuAg itu sebagai major elemennya atau major komponennya. Tapi asosiasinya ada di Sb, arsenik, Ag ya, merkuri ya, terutama merkuri, tellurium, selenium ya, sulfur ya. Kalau uranium sih saya nggak begitu ini ya, tapi yang jelas yang 5 elemen ini ya sangat penting sekali gitu. Terutama juga yang major elemennya Au dan Ag gitu, itu penting juga dikombinasikan.
Sehingga bisa dibandingkan AUAG-nya itu kalian harus membanding. Konsep sederhananya begini, memang jelimet ya di dunia geokimia. Di bagian yang major komponen ini adalah bagian yang kalian cari. Tapi kalau kalian tidak cari itu kan berarti kalian mulai dari luar sampai menemukan di bagian dalam atau di bagian intinya. Nah, kalian harus melakukan analisis geokimianya itu, kalian harus memuat unsur-unsur yang ada di sini, baik di major maupun yang di asosiasi elemen. Di bagian yang ini, deret yang major sama yang ini. Nah, untuk menganalisisnya, kalian bandingkan komposisi yang kalian cari dengan asosiasinya. Konsep sederhananya seperti itu. Walaupun tidak harus seperti itu, tapi umumnya seperti itu. Saya kasih contoh, pada endapan epithermal, yang dicari AUAG, tapi kalian harus bandingkan AU ini dengan SB, AS, HG, TE, SE, maupun sulfur. Ketika salah satu unsur ini menunjukkan tren positif anomali, AU dengan AS katakan seperti itu, nah berarti ketika anomali AS-nya tinggi, maka kemungkinan gold-nya akan tinggi. Nah, ketika kalian melakukan jejak dari luar ke dalam, katakan penampang gitu ya, penampang dari A ke B, ternyata dari A ke B, arseniknya itu naik secara signifikan. A itu katakan 1 sampai ke B, itu naik menjadi 10 katakan seperti itu. Artinya kalian sudah dekat dengan zona yang kalian cari. Kira-kira seperti itu analoginya. Oke, ini yang lebih umum ya, hubungan deposit type dengan geochemical signature yang bisa kalian jadikan acuan gitu. The orogenic gold itu biasa CO2, arsenik, ya, potasium, ya, komponen-komponen ini. Di high sulfidations ada Ag, Cu, To, Te, Mo, Bi, Sn. Di low sulfidations ada Zeng, Hg, Se, potasium, arsenik, stibnite, kemudian Ag maupun Au itu sendiri. Di Carlin type juga ada pathfinder atau geochemical signature-nya sendiri. Di porphyry ada geochemical signature-nya sendiri. Di skarn ada geochemical signature-nya sendiri, dan seterusnya. Ini penting, kalian balik lagi ke sini ketika someday kalian melakukan eksplorasi gitu. Saya ingatkan lagi, karena kalian akan menjadi geologis handal di masa depan gitu. Ketika kalian diperintahkan untuk mencari barang-barang ini terkait dengan tipikal ini, maka kembalilah ke sini untuk melakukan analisis geokimianya kepada signature elemennya, apapun bentuk endapannya. Kalau di petroleum ya mungkin berhubungan dengan unsur-unsur yang ada di petroleum seperti metan dan sebagainya itu ya etanol dan sebagainya, bla bla, saya kurang paham persis ya. Konsepnya tuh sama sebenarnya. Jadi kalian harus pahami dulu pathfindernya atau chemical signature untuk tipikal endapan yang kalian mau cari atau tipikal sumber daya geologi yang mau kalian cari. Lalu analisislah secara kimiawi dengan software dan sebagainya bagaimana trennya terhadap elemen-elemen itu yang bisa dijadikan pathfinder itu, yang mana elemennya dan seperti apa perilakunya, sehingga kalian tahu ke arah mana target selanjutnya. Ini kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kira-kira yang akan kalian lakukan nantinya ya, ini eksplorasi di panas bumi dan di petroleum ya. Kira-kira dia mengambil sampel air, hot spring, kemudian ada katakanlah minyak mentah atau minyak bumi ya yang keluar gitu, minyak mentah sebagai sampel gitu ya.
Jadi dianalisis secara geokimianya, kemudian pathfindernya dicari untuk apa dan bagaimana trennya dan sebagainya. Kemudian ini ada di bagian atas di stream sedimen ya, di bagian bawah ini adalah aktivitas di soil sampling gitu. Ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas di dunia eksplorasi yang berhubungan dengan eksplorasi geokimia. Nah, ini adalah black sampling ya, atau ini masuk ke kategori baru di dunia, khususnya di Indonesia sekitar tahun 98 baru masuk ke Indonesia, dan sudah banyak sekali memberikan hasil yang signifikan ya. Metodenya itu sederhana kalau black ini, jadi dia mencari floating gold ya, jadi gold lembaran itu diambil dari zona-zona yang air yang tidak bergerak biasanya, atau di lumpur-lumpur yang terendapkan di pinggir ataupun di tengah-tengah sungai. Nah, kenapa saya bilang ini sangat powerful? Karena detection limitnya itu sangat kecil sekali gitu. Ya, sangat kecil sekali, bisa 0,001 ppm gitu. 0,001 ppm itu sudah bisa dipakai gitu. Dan kami pernah mengaplikasikan konsep ini di Halmahera dan hasilnya cukup bagus gitu. Kami menemukan zona prospek gitu ya. Walaupun pada akhirnya perusahaan tidak berani melanjutkan ya, karena terkait dengan pembiayaan yang cukup tinggi gitu. Kalau perusahaan lokal itu memang sulit ya. Nah, ini adalah aktivitas pemetaan detail ya, salah satu pengambilan sampel yang kita kenal sebagai test pit gitu ya, test pitting, sampling ya. Jadi kita ngambil sampling dari atas ke bawah, setiap radius berapa, atau setiap zona-zona pelapukannya gitu, sehingga kita tahu bagaimana distribusi elemen atau bagaimana dispersi unsur itu bekerja pada zona-zona yang kita cari gitu, kira-kira. Nah, kalau sudah ada dua daerah prospek, itu bisa langsung melakukan pemetaan ya, biasa floating tracking, atau langsung melakukan chip sampling pada batuan atau pada rock sampling gitu, rock chip sampling gitu. Ya, bahkan pada eksplorasi yang sudah dilakukan penambangan pun itu tetap dilakukan gitu. Itu namanya eksplorasi scene produksi gitu ya. Jadi pada saat produksi, untuk mencari target-target selanjutnya itu tetap dilakukan eksplorasi. Jadi geologi itu posisinya tidak hanya pada saat menemukan atau mencari, tapi juga pada saat pengembangan itu juga penting gitu. Mau ke arah mana gitu. Nah, biasanya tunnel-tunnel yang sudah yang dibuat itu dijadikan lokasi buat sampling juga gitu, untuk mencari pola-pola atau distribusi unsur, untuk mencari deposit baru di zona-zona tersebut ya, baik dengan langsung chip sampling langsung maupun dengan pengeburan sambungan gitu. Biasanya kalau sudah tunnel sampai 300 meter gitu, mereka bisa start lagi ngebor dari 300 meter seperti yang dilakukan di Antam baru-baru ini, dan mereka menemukan deposit baru. Ini adalah trenching ya. Jadi sekarang trenching sudah mulai efisien ya, sudah bisa menggunakan alat berat gitu. Nah, trenching ini sebenarnya mencari distribusi unsur secara lateral. Harap-harapnya bisa menemukan ore body gitu. Setelah kita tahu anomalinya di mana, kira-kira ore body-nya tuh ada di sekitar sini, maka dilakukanlah trenching itu. Tetapi tidak langsung menemukan ketika trenching langsung ore body dapat ya. Kadang-kadang memang nggak dapat gitu, tetapi dari sini kita bisa membuat analisis geokimia sepanjang horizontal maupun vertikal. Ada distribusi yang dari luar ke dalam
dan juga ada distribusi dari samping ke dari samping gitu ya, atau horizontal gitu ya. Itu penting. Kenapa? Penemuan endapan-endapan porfiri yang sulit ditemukan yang ada di bawah permukaan, ditemukan namanya pathfinder baru dengan memakai lebih spesifik lagi, dia memakai chemical chemical di mineral gitu ya, seperti di chloride gitu. Nah contohnya di porfiri itu, di chloride di bagian periferal terluar dari porfiritik sampai ke dalam, ke inner porfiritik, bahkan sampai ke philic dan sampai ke potassic alteration, itu punya tren sendiri komposisi elemen-elemen di dalam kloridnya, sehingga klorid itu bisa dikatakan sebagai mineral yang pathfinder mineral gitu. Jadi ini perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi secara horizontal kita bisa tahu gitu di mana body atau ore body-nya gitu. Itu kira-kira. Nah kalau sudah tahu seperti itu, maka dilakukanlah drilling atau coring atau sampling untuk memastikan benar-benar ore-nya itu ada di situ atau tidak. Kalau step eksplorasinya benar dan tingkat kepercayaan datanya tinggi, itu pada umumnya sukses ya. Tapi kalau di awal sudah kacau, biasa aja itu. Nah kebanyakan kegagalan di Indonesia itu saya melihatnya pada treatment data-data awal itu sangat kacau sekali. Sangat-sangat kacau, dan biasanya itu di perusahaan-perusahaan level menengah ke bawah gitu. Jadi kayak junior company gitu atau middle company itu biasanya middle company agak-agak 50-50 lah. Tapi kalau junior itu kacau sekali. Nah sehingga bisa salah target pengeboran. Sehingga harus membangun data dari awal lagi, membangun persepsi geokimia dari awal lagi. Itu kira-kira. Tapi kalau stepnya sudah benar, tingkat keyakinannya tinggi, itu udah pasti bisa ditemukan di bagian bawahnya akan ada deposit yang dicari. Kebanyakan seperti itu. Nah pada akhirnya nanti data-data itu ya, kita berbicara data permukaan saja dulu gitu ya. Nah, data permukaan geokimia yang kalian lakukan seperti soil sampling atau kombinasi soil sampling, chip sampling maupun stream sediment sampling, akan dilakukan pengolahan data geokimia seperti ini. Jadi dibuatkan peta anomali atau isopar geokimia atau peta anomali geokimia dari data-data yang kalian ambil. Nah biasanya setelah dilakukan analisis, setelah diolah, maka akan ditemukan zona-zona konsentrasi yang dianggap sebagai prospek area. Nah kalau kalian di sini, ini kira-kira komposisi gold di batuan gitu ya. Yang kuning-kuning ini, yang abu-abu ini kemungkinan rock sampling gitu ya. Ya katakan rock sampling atau soil sampling gitu ya. Ketika dilakukan analisis, dievaluasi, analisis datanya, dicari thresholdnya berapa, nilai backgroundnya berapa, kemudian variasi tertinggi terendahnya bagaimana, minimum maksimum nilainya, kemudian data-data itu dimasukkan ke dalam satu software ya. Kalau dulu orang manual menggambar ya di kertas kalkir, kalau sekarang kan udah sistem software ya, dimasukkan gitu di data software geokimia, maka akan dihasilkan peta seperti ini. Nah kalau kalian lihat di sini, asosiasi unsur yang berhubungan dengan grade gold anomaly itu sangat tinggi sekali, ada di zona dekat OHP ini ya. Kemudian ada beberapa tempat di belakangnya ini, yang merah ini artinya tinggi ya. Nah dari sinilah kalian memberikan rekomendasi area prospeknya ada di blok sini kira-kira. Didetailkan lagi analisis survei geokimia maupun mapping detail, sehingga direkomendasikanlah titik pengeborannya ada di yang biru ini.
ya. Di hole drillingnya ada di sini, atau drilling hole-nya tuh ada di titik biru ini. Nah, ini rekomendasi akhir yang seorang geologis, suka tidak suka kalian harus memberikan rekomendasi, itu udah pasti. Sehingga data dari awal itu memang harus sudah termanage dengan baik. Jadi saya ingatkan lagi ke kalian, karena ini mata kuliah aplikasi, suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang geologis, seorang explorer ya. Maka ingat baik-baik pesan saya, bahwa pada akhirnya nanti kalian akan memberikan rekomendasi lokasi pengeboran di mana. Pertaruhan kalian ada di situ. Kalau pengeborannya gagal, ya dua kemungkinan. Ya, Anda tidak akan pernah naik level dan bisa berujung pada pemecatan gitu. Biasanya seperti itu. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mampu memberikan rekomendasi titik yang bagus dan hasilnya jackpot gitu, discovery gitu, kalian akan naik level dan kalian dapat bonus gitu. Biasanya seperti itu gitu, hukum yang berlaku di mining eksplorasi. Baik, begitu kira-kira ya. Ini sekedar teoritis ya, bahwa sebagai seorang geologis kalian harus memahami apa yang namanya metallogenic province gitu. Nah, ini akan memandu kalian untuk menentukan bagaimana karakter secara regional lokasi yang kalian mau survei gitu. Jadi metallogenic province itu jadi kondisi suatu daerah yang dicirikan dengan kumpulan atau karakter atau tipe mineralisasi yang khas. Ya, itu dikatakan sebagai metallogenic province itu. Ya, kalau di endapan mineral, kontrol terkuatnya ada di sistem tektoniknya, bagaimana magmanya seperti apa dan lain sebagainya. Contohnya di Indonesia ada di Sunda Banda. Ya. Makanya di Sunda Banda itu khususnya di bagian Sunda yang bagian timur ya. Kalau ini yang ada di dunia ya. Saya pikir ini sistem tektonik kalian sudah dapat. Nah, ini ya saya mau tunjukkan. Kalau kalian lihat blok yang saya kotakin ini semua porfiri. Di bagian timur Pulau Jawa sampai dengan Pulau Sumbawa itu porfiri. Karakter jadi metallogenic province-nya di bagian Sunda Timur itu banyakkan itu berasosiasi dengan porfiri, walaupun bergandeng dengan epithermal ya. Tapi di bagian Sunda bagian barat sampai sekarang belum ditemukan adanya porfiri. Masih menjadi misteri kenapa seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tadi ada yang saya nggak bisa. Sorry. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Terima kasih izin bertanya, Pak. Ya, pas, silakan. Ya, mohon izin Pak, izin bertanya terkait tadi masalah yang seorang geologis yang akan kelak memberikan rekomendasi untuk borehole drilling hole itu Pak. Misalkan berdasarkan analisa survei geokimia yang dari aplikasi saja, itu kan bahasa kasar melalui pendekatan spasial ya Pak. Jadi cuman hanya mendeteksi dari citra satelit gitu dari atas. Nah, sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah, kan kita mau ngomongin masalah drilling hole yang dimana bawah permukaan Pak, tapi kenapa kan data geokimia ini, anomali geokimia ini itu bisa benar-benar menjelaskan sampai ke bawah permukaannya Pak, sedangkan kan kita nggak tahu ntar misalkan emang sekiranya di bawah permukaan itu kan banyak jenis-jenis batuannya yang memiliki anomali dan yang tidak gitu. Nah, itu di sini kenapa pendekatannya itu bisa jelas melalui software yang berlandaskan seperti ini gitu Pak. Kenapa enggak yang ya, ini benar pikiran saya aja, pikiran spontan ya Pak. Kayak kan kalau misalkan kita pakai geofisika gitu kan, nempelin meteran di tanah, berarti kan emang benar-benar kayak menjelaskan deskripsi bawah tanahnya. Sedangkan di aplikasi ini yang geokimia itu
dari atasnya doang gitu Pak, secara dua dimensi, dan itu pun dari atas gitu Pak. Tapi kenapa bisa sampai data ini seakurat ini gitu Pak? Mungkin yang saya tanyakan adalah prinsip kerjanya terkait hal ini. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya, saya nangkap pertanyaannya ya. Baik, saya harus clearkan dulu ya bahwa ini adalah sampel di permukaan ya. Jadi bukan dari airborne geofisika, tapi ini geokimia permukaan. Oke, benar, pertanyaannya juga nyambung tetap ya, bahwa ketika memberikan rekomendasi, tentunya yang barang di depan saya memberikan statement bahwa di Indonesia itu hampir semua depositnya itu tercover, baik oleh endapan-endapan muda maupun endapan yang ada setelahnya gitu. Sehingga kita tidak akan pernah tahu di mana lokasi aslinya gitu, yang di bawah permukaan itu. Nah, digunakanlah pendekatan geokimia, ya. Nah, harapannya ya seperti yang di geokimia soil itu ya. Sebelum ke soil saya di geokimia stream sedimen. Nah, harapannya pendekatannya secara geokimia itu, jadi body ore tadi itu terkikis oleh sungai-sungai ya, krik-krik sungai, kemudian membawa produk sungai tadi itu terendapkan di sepanjang sungai. Nah, kita bisa tracing itu sungainya secara geokimia, itu anomalinya ke arah mana. Ya, walaupun tidak terkikis ornya gitu, katakan di bagian atas ornya, ya. Tentu saja data itu sangat berguna bagi kita untuk melakukan pendekatan. Ini namanya pendekatan, prospeksi. Nah, prospeksi itu penting, data geokimia itu penting karena dia bersifat absolut atau paling mendekati kebenaran geokimia itu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Tadi di depan itu saya sudah jelaskan sebenarnya ya. Cara kerjanya tuh ada di sini, ya. Bahwa kita anggap ini adalah vein-nya itu ada di bawah sini, di grafik ini. Bisa lihat ya di slide ini kelihatan ya, Pras ya. Lihat Pak. Nah, contoh saja ya, saya tidak bisa gambar kalau di sini ya. Tapi ini contoh saja. Sebentar, mungkin bisa ya. Contoh saya begini. Katakanlah ini kan anomali geokimia ya. Gini, saya gambar di samping saja. Katakannya begini, ada permukaan ya. Kemudian di sini ada vein. Ini ya. Ya, ini ya. Sorry. Mana cara gambar ya, drawing. Oke. Kira-kira begini, di sini ada kok nariknya ke situ ya. Oke ya. Kemudian di bawah sini ada vein. Ini kelihatan ya, Pras ya? Kelihatan Pak. Kita sulit ini, nggak bisa ini. Kemudian di sini ini soil. Ya. Nah, ketika kalian mengambil data geokimia di sepanjang ini, ya, sepanjang soil ini, semakin dekat dengan ini, maka kira-kira saya gambarkan di atas ini grafik geokimianya kira-kira akan seperti ini, ya. Ini mungkin nilai backgroundnya di sini, ya. Anomali katakanlah AU, maka seperti ini. Ini kan permukaan ya, Pras ya. Ini dia
Pras? Iya Pak. Nah, ini kan bagian permukaan yang kita ambil. Jadi prinsip kerjanya itu sebenarnya dari vein yang high contents of gold yang ada di sini, itu dia mengalami dispersi ke atas. Ini yang saya bilang di depan tadi, jadi memahami dispersi unsur. Dispersi unsur itu menyebabkan gold itu akan lebih banyak di sini. Ketika dianalisis geokimia ya, banyaknya dalam artian anomali ya, sehingga pada anomali geokimianya ada nilai anomali di sini. Ini high content of gold dalam artian anomali gold atau anomali AU-nya ya, di zona ini, di grafik ini gitu ya. Nah ini kan di bawah permukaan, sehingga ketika kita menemukan anomali seperti itu, geologi secara otomatis dia akan memberikan rekomendasi bahwa kalau mau ngebor itu ada di zona sini. Paham nggak? Paham. Nah, cara kerjanya seperti itu simpelnya gitu. Jadi, sekali lagi jawabannya adalah ada di dispersi unsur dari bawah, secondary dispersi namanya. Jadi dari vein yang terdispersi secara kimiawi melalui proses hidrotermal, ya, kemudian terdispersi ke atas, dia akan melimpah di soil bagian atas. Ketika kalian melakukan eksplorasi di zona sini, ya, di zona yang jadi target ini, ketemulah data yang seperti ini. Nah, penggambaran anomali seperti ini kalau di 2 dimensi ada di peta tadi, ya, di peta tadi yang saya tunjukkan, ya, ada di peta ini. Katakanlah seperti itu contohnya. Nah, tentu saja saran seorang geologis, maka suka tidak suka kalian harus memberikan rekomendasi dari data yang ada itu, bahwa secara geokimia, secara anomali geokimia, secara perilaku kimia, secara distribusi geokimia, tingkat keyakinan kalian paling tidak lebih tinggi bahwa pengeboran harusnya di zona sini. Kalian tidak menemukan batang hidung vein itu. Ini kan salah satu mengambil keputusan dari sudut pandang geokimia kan. Tentu saja titik pengeboran itu tidak hanya pada data geokimia. Kita tambahkan lagi kombinasi antara geofisika dan juga hasil pemetaan, hasil analisis struktur. Nah, struktur juga penting nih. Ketika kalian udah tahu ya, tadi metalogenik saya bahas sedikit tadi. Oh, ternyata di sini zonanya epithermal ini, low sulfidescence, sistem vein. Strukturnya bagaimana? Oke, ternyata pola strukturnya begini nih arahnya. Oke, ukur kemiringan patahan diukur dan sebagainya. Kemungkinan vein itu akan berhubungan dengan struktur tersebut. Sehingga kalian bisa memperkirakan ketika kalian melakukan pengeboran di zona sini, kalian nemu sebagian segini, bagian sini. Kemudian kalian coba bor lagi di sini kosong. Oh, secara data struktur polanya tuh mesti arahnya tuh kalau mau motong dia, mau motong ketebalan veinnya, mestinya arahnya ke sini. Arah bornya sampai ke segitu gitu. Rekomendasi kalian. Nah, itu penting itu. Nah, terutama di geokimia dia adalah data yang validasi dari semua data-data yang sudah yang dilakukan, seperti studi strukturnya, studi regionalnya, geofisikanya. Nah, geokimia itu untuk memvalidasi benar nggak anomalinya ada di situ. Nah, tentunya memang kita tidak bisa. Tentunya kita tidak bisa memang menemukan langsung gitu, kecuali kamu lagi mulai sih. dimatiin Wanda dimatiin mic-nya ya. Baik, saya lanjutkan. Tentu saja kita tidak bisa menemukan
body ore-nya langsung atau ore body-nya. Karena tadi alasan di depan saya sampaikan bahwa hampir semua endapan yang ada di Indonesia itu terkubur oleh endapan-endapan yang baru. Kalian bisa bayangkan dari ujung Sunda sampai ujung Banda itu banyak sekali endapan gunung api yang baru. Gunung api kita masih sangat banyak. Tektonik Indonesia tuh masih aktif gitu. Sehingga potensi terbentuknya endapan-endapan baru sejak 1 juta tahun yang lalu itu sangat melimpah, sehingga mengubur semua endapan-endapan yang sudah terbentuk atau ore-ore yang sudah terbentuk tadi. Itu kira-kira ya, semoga bisa dipahami ya Pras. Siapa? Terima kasih Pak. Sangat paham Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Bagaimana tadi ya? Ya, sampai di Indonesia ya. Ini kalau kalian lihat terkait dengan metalogenik itu sebenarnya guide awal kita, kira-kira kita itu berhubungan dengan endapan tipe apa gitu. Itu penting ya. Jadi kalau kalian mau mencari sesuatu, kalian harus tahu yang kalian cari itu adanya di mana, di metalogenik yang mana gitu. Memahami karakter endapan secara metalogenik itu akan membantu kalian dalam menentukan metode yang dipakai. Contoh, kalau kalian mencari porfiri, paling ideal yang dilakukan memakai soil sampling dan juga stream sedimen. Ya. Atau blend sampling. Ya. Dan itu akan mempengaruhi metode yang kalian pakai gitu. Nah, sama saja kalau kalian mau lawan tanding. Oke, FT lawan Fakultas Sastra gitu, Bahasa dan Sastra, main bola. Bagusnya itu kan kalian harus memahami dulu karakter lawan kalian seperti apa. Biar kalian tahu pola bermainnya gimana, tren bermainnya seperti apa, kekuatannya bagaimana, sehingga kalian tahu memakai metode atau trik yang seperti apa untuk mencapai hasil. Kira-kira seperti itu. Ini zoomnya ya. Dari Jawa bagian tengah ya, mulai dari Selogiri, Trenggalek, Malang, Tumpang Pitu. Sebenarnya di Bali juga ada, saya yakin, karena Bali juga kota pariwisata, mereka mengharamkan untuk tambangan ya, jadi tidak pernah diekspos data-datanya. Di Lombok juga ada, di Sumbawa apalagi, mau kafling di mana saja pasti ada di Pulau Sumbawa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau ada yang bisa menjawab, kenapa di porfiri itu tidak bisa ditemukan di bagian, hanya bisa ditemukan di bagian timur dari Sunda, ya, tidak ada di bagian barat, dan juga kenapa tidak ada porfiri di Jepang dan North Korea, itu tidak pernah ditemukan. Ada yang bisa menjawab ya? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita jadikan PR saja ya. Oke, kira-kira ini ya porfiri sistem ya, sedikit saya singgung ya terkait pertanyaan tadi. Sebenarnya di porfiri itu ada parameter-parameter yang kalian bisa lihat ya di bawah ini ya, bahwa dia itu terbentuk sebagai injeksi oxidized magma dan komposisi fluid atau air yang ada di magma. Dengan catatan lain, berarti dengan kata makna lain, kemungkinan magma yang ada di Jepang, North Korea maupun yang ada di wilayah Indonesia bagian barat atau Sunda Barat ya, itu magmanya tidak oxidized dan water contentnya juga tidak banyak. Oke, sekian dulu untuk hari ini ya. Baik, selanjutnya saya ingin meminta tolong ya kepada siapa? Siapa terus namanya? Ini penanggung jawabnya siapa? Untuk kelasnya saya Pak. Oke, kelas B? Saya Pak. Mbak Nida kelas B, Mbak Wahyunia kelas A. Oke, baik.
Kelas A dan kelas B nanti kita akan cari jadwal biar offline ya untuk geokimia. Atau nanti bisa dibagi waktunya juga. Kalau nggak bisa digabung, ya kelas A itu katakanlah pertama, ini kelas B setelahnya gitu. Langsung saja pada hari yang sama kita bisa manfaatkan lab untuk itu. Dibagi saja satu kelas berapa orang kira-kira? Sekitar 40-an, Pak. 40 dibagi 6 atau dibagi 7 berapa? 40 bagi 6 kira-kira 6 juga ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik, kurang lebih 6 atau 7 nanti dibentuk 6 kelompok ya. Nanti pertemuan selanjutnya sampai pertemuan terakhir saya ingin lakukan ini ya, metode kasus ya, pakai kasus geokimia. Silakan kalian explore di jurnal-jurnal ya. Saya menghususkan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya, terkait dengan geokimia eksplorasi. Nanti kelompoknya dibentuk, kemudian diundi siapa yang dapat pertemuan pertama dan seterusnya. Nanti saya tinggal diinfokan oleh penanggung jawab. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, tugasnya sederhana, mencari paper kasus terkait dengan eksplorasi geokimia dan kalian lakukan summary gitu dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan. Tentu saja kita akan diskusikan di forum di kelas gitu. Baik, kira-kira itu ya, tugasnya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan, saya tutup kelasnya karena sudah hampir 8:30. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang.